Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nugrah. Pada kali ini, pada mata kuliah Bahasa Indonesia, kali ini saya mempresentasikan tentang BIPA atau yang dikenal dengan Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa dunia. Semoga presentasi yang saya berikan kali ini bermanfaat dan berguna demi mahasiswa-mahasiswa selanjutnya. BIPA dilatar belakangi dengan Indonesia adalah negara kepulauan yang cukup besar. Terdapat sekitar 17.504 pulau besar dan pulau kecil. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi, mulai dari sektor wisata, keanekaragaman flora dan fauna, dan yang lainnya, hingga budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tak heran, banyak sekali orang asing dari berbagai negara yang datang ke Indonesia, baik untuk melanjutkan studi, bekerja, ataupun hanya sekedar untuk berwisata. Hal ini membuat mereka menganggap bahasa Indonesia adalah penting untuk mempelajari atau untuk dipelajari. Next. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Terbukti banyak sekali penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BIPA, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA adalah pengajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang-orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Pembelajar BIPA dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat pemula atau yang dikenal dengan novice, menengah, intermediate, dan mahir advance. Di dalamnya terdiri atas 4 kompetensi kemampuan berbahasa, yakni membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. BIPA adalah sebuah proses program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk masyarakat asing atau luar Indonesia. Penyelenggaraan program ini bahkan sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, tempat kursus, perguruan tinggi, hingga lembaga pemerintah maupun swasta. Jadi, pembelajaran BIPA diperlukan agar memiliki keterampilan dalam menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara dengan bahasa Indonesia. Bagaimana sih implementasi strategi komunikasi BIPA pada pembelajaran tingkat dasar? Pertama, ada yang disebut dengan pelepasan, ada yang disebut dengan tanggapan, pengulangan tuturan, balikan, dan nada gantung. Interpretasi pengajar terhadap strategi komunikasi yang dilakukan oleh pembelajar asing dalam pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA merupakan pembelajaran bagi penutur asing yang belum menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan dipelajari untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pemerolehannya, ada perbedaan antara bahasa pertama atau yang disebut dengan bahasa ibu, the mother of language, dan pemerolehan bahasa kedua yang disebut dengan second language atau bahasa asing, foreign language. Ini adalah bentuk strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Indra Riani pada tahun 2011 pada jurnalnya. Pelepasan, pengulangan tuturan, peminjaman, koreksi diri, tanggapan, balikan, peragaan, realia, cek konfirmasi, cek pemahaman, pendekatan atau sinonim, metonomia, parafrasa, dan nada gantung. Kesimpulannya, BIPA adalah sebuah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk masyarakat asing atau luar Indonesia. Penyelenggaraan program ini bahkan sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, tempat kursus, perguruan tinggi, hingga lembaga pemerintahan maupun swasta. Jadi pembelajaran BIPA diperlukan agar memiliki keterampilan dalam menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara dengan bahasa Indonesia.
Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.